Assalamualaikum Ibu Nur. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Gimana nih siang ini Bu Nur, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu Nur. Siang ini kita mau coaching ya Ibu ya. Sebelum kita masuk ke sesi coaching nih Bu Nur, kira-kira ini bagaimana perasaan Bu Nur? Ada hal khusus yang ingin Bu Nur diskusikan atau fokuskan? Iya Bu. Jadi saat ini yang ingin kita diskusikan bersama Ibu bagaimana strategi saya untuk meningkatkan motivasi siswa saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, jadi siang ini kita udah siap ya Bu ya untuk melakukan sesi tanya jawab untuk coaching dan saya senang nih Bu Nur sudah dalam keadaan rileks ya, mau berbagi, mau bercerita. Nah, berarti nih tujuan yang ingin Bu Nur capai dari sesi coaching ini nih apa nih Bu Nur? Sebagai guru BK, Bu, saya sebenarnya sangat bangga kalau nanti siswa saya kelas 12 lanjut ke perguruan tinggi. Namun saat ini menjadi gundah gulana juga saya. Kenapa? Karena ternyata motivasi siswa saya kelas 12 itu masih terhitung rendah untuk lanjut ke perguruan tinggi. Jadi saya pinginnya semua siswa saya itu banyak yang lanjut ke perguruan tinggi. Oke, baik sekali Bu Nur. Sekarang saat ini saya sudah bisa nih mengambil inti tujuan coaching kita kali ini adalah bagaimana cara Bu Nur meningkatkan motivasi murid Bu Nur untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, jadi nih Bu Nur, definisi tujuan akhir yang Bu Nur inginkan nih apa nih? Tujuan akhir nanti kalau siswa saya lanjut perguruan tinggi lebih banyak, maka akan ada suatu kebahagiaan tersendiri untuk diri saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwasanya apa yang saya lakukan itu ada buah hasilnya. Oke, kira-kira nanti ukuran berhasil atau tidaknya pertemuan kita ini nih dari mana nih Bu Nur? Apakah ukuran keberhasilan coaching kita kali ini menurut Ibu Nur seperti apa? Saya menemukan beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi, bagaimana memotivasi siswa untuk lanjut ke perguruan tinggi. Oke. Jadi pokoknya intinya sekarang kita mau mendeteksi lah ya Bu Nur ya, mendeteksi penyebab, hambatan, dan solusi bagaimana caranya meningkatkan motivasi murid-murid Bu Nur untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, nah berarti sekarang nih dalam kondisi dan keadaan siswa Ibu Nur sekarang, kalau kita rentang nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi siswa Bu Nur yang belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu berapa nih Bu Nur? Kalau di rentang persentase Bu, termasuk tinggi karena dia 60% dari siswa saya itu tidak termotivasi untuk lanjut ke perguruan tinggi. Mereka lebih menyukai atau setelah tamat SMA bekerja, kemudian juga ada yang menikah, kemudian ada juga yang ingin merantau. Oke, dari posisi itu ya, dari posisi 6 itu kira-kira nih kekuatan Ibu dalam mencapai nanti kan ingin meningkatkan tuh skalanya ya. Kekuatan apa sih yang Ibu Nur bisa ambil gitu, yang bisa Ibu pakai untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk meningkatkan motivasi siswa, mungkin saya akan melebarkan lagi kegiatan saya yang selama ini saya hanya face to face antara siswa dengan guru. Nah, maka saya akan melibatkan orang tua, kemudian juga melibatkan
orang-orang yang di sekitar siswa. Misalnya seperti ini, Bu. Nah, biasanya saya mungkin hanya memberitahu kepada orang tua melalui WA grupnya di paguyubannya. Nah, mulai saat ini saya akan merubah strategi saya. Mungkin saya akan berusaha lagi untuk lebih banyak berkegiatan dengan orang tua, berkolaborasi dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kenapa? Karena memang siswa saya tidak termotivasi karena memang dilatar belakangi oleh kondisi ekonominya, sehingga mungkin yang bisa saya lakukan, langkah pertama saya harus melakukan home visit atau datang ke rumah orang tua atau siswa, datang ke rumah orang tua siswa. Nah, pada saat itu kita akan berkolaborasi bagaimana supaya kita dapat memotivasi siswa kita untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah, mungkin itu banyak yang akan kita bahas ketika bersama dengan orang tua. Saya mungkin akan membahas tentang kemudahannya, Bu, untuk kuliah. Iya. Bahwasanya pemerintah sudah menyediakan bantuan biaya untuk masuk perguruan tinggi melalui beasiswa KIP kuliah yang untuk mahasiswa yang kurang mampu. Nah, juga banyak beasiswa yang ada di perguruan tinggi prestasi, misalnya, Bu. Kemudian ada beasiswa perusahaan dan sebagainya. Nah, mungkin itu, Bu, untuk sharing dengan orang tua. Artinya kita bertukar pendapat tentang bagaimana kita menumbuhkan semangat kepada siswa kita untuk lanjut ke perguruan tinggi. Oke, baik sekali ya Ibu Nur sudah bisa mendeteksi ya kekuatan yang Bu Nur punya untuk mengambil kemungkinan nih yang bisa Ibu Nur lakukan. Nah, dari mulai menghubungi orang tua ya, mau home visit gitu. Nah, kira-kira ada hambatan atau ada gangguan nggak Bu Nur dalam menghadapi ya menghadapi cara Bu Nur meraih tujuan kita tadi, bagaimana mereka bisa termotivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kira-kira selama ini atau yang sudah Ibu Nur hadapi ada hambatan nggak sih dalam mencapai tujuan tersebut gitu Bu Nur? Iya, Bu. Hambatan itu pasti ada, Bu. Contoh ketika kita home visit karena daerahnya sangat jauh, kemudian kondisi jalannya juga sulit, banyak yang dalam kondisi sulit, Bu. Contohnya belum ada jalannya masih setapak, kemudian licin karena dia apalagi kalau hujan ya Bu Nur ya. Iya, apalagi kalau hujan. Nah, contoh hari ini saya tadi ada orang tua yang meninggal, Bu. Orang tua murid yang meninggal, maka saya pergi takziah. Nah, saya harus lepas sepatu, Bu, karena saya nggak bisa jalan kalau pakai sepatu karena kondisinya mendaki, kemudian jalannya licin. Saya lepas sepatu saya tempel aja gitu. Jadi itu salah Saya satu terbayang kendala. Ibu, saya pernah ke sana itu Bu sekali. Jadi saya bisa membayangkan itu bagaimana medan ke sana kalau situasi hujan atau melewati bukit, kelok gitu ya, yang kiri kanan ada jurang gitu ya Bu Nur. Wah, ini menantang sekali ini bagaimana Bu Nur melakukan home visit ya terutama kepada siswa kita. Lalu bagaimana lagi Bu Nur? Saya juga untuk menatasi hambatan itu, Bu, untuk meningkatkan motivasi siswa, bekerja sama juga dengan pemerintah nagari. Nah, ini yang akan saya buat nanti. Kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya untuk tahun 2024 saya ingin ada kerjasama kita dengan kantor wali nagari setempat. Artinya kalau sekolah kami ini ada 3 nagari, maka ketiga nagari itu kalau bisa kita memiliki MOU. Nah, di situ saya berusaha untuk menjelaskan ataupun berbagi informasi dengan orang tua warga yang ada di nagari tersebut yang tidak semuanya bisa saya jangkau untuk datang ke rumah yang bersangkutan. Iya. Lalu kalau Bu Nur menghadapi bertatap muka dan melakukan komunikasi dengan pihak nagari, kira-kira ada hambatan, ada tantangannya nggak Bu Nur? Dengan pihak nagari sendiri?
Tantangannya mungkin ada Bu, karena ini hal yang baru. Mungkin saya butuh menjelaskan ataupun butuh diskusi panjang dengan wali nagari karena saya Ya, istilahnya akan masuk ke dalam programnya. Nah, sehingga itu iya, iya. memang akan menggeser program-program dari nagari itu sendiri. Jadi mungkin itu tantangan yang akan saya hadapi, Bu. Bagaimana saya menjelaskan ataupun bagaimana saya meyakinkan kepada pihak nagari supaya program saya ini atau MUU saya ini diterima. Nah, saya yakin dan percaya, Bu, bahasanya kalau semua orang atau semua pihak sudah mendukung siswa untuk lanjut perguruan tinggi, maka saya yakin siswa itu tetap akan termotivasi. Iya, iya, iya. Wah, ini menarik sekali nih, Bu Nur. Kalau tadi Bu Nur cerita, tentang hambatan dan tantangan apalagi yang medan, apa namanya, medan geografis yang menantang, yang cukup menantang mau melakukan home visit, ada solusi nggak yang Bu Nur lakukan gitu untuk menghadapi tantangan tersebut? Selama ini bagaimana Ibu Nur melaksanakan dan apa namanya, mencari solusi lah gitu, Bu Nur? Ya, Bu. Saya terlibat langsung dalam kegiatan komite sekolah. Artinya Iya, iya. ketika ada rapat pertemuan dengan wali murid, saya ikut terlibat di situ, Bu. Nah, sehingga pada saat itu saya sering melakukan memberikan berupa slide misalnya, Bu. Saya tampil di depan para orang tua bagaimana memotivasi siswanya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Dan di situ saya juga memberikan informasi-informasi tentang kemudahan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, saya juga memberikan informasi kepada orang tua bahwasanya kalau siswanya kuliah, yakin dan percaya bahwasanya untuk 10 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan ekonomi di Palembayan ini. Kenapa? Karena memang masyarakatnya menjadi produktif yang selama ini kurang produktif. Oke, ya, penjelasan Bu Nur sangat rinci sekali, Bu Nur. Setelah kita mengidentifikasi nih hambatan, solusi, nah kita bicarakan lagi mengenai rencana nih, rencana Bu Nur. Kira-kira, rencana Bu Nur dalam mencapai tujuan Bu Nur itu tersebut apa sih, Bu Nur? Hmm. Rencana saya yang akan saya tempuh agar siswa saya meningkat motivasinya untuk masuk Iya. perguruan tinggi, yang pertama adalah bekerja sama dengan orang tua. Nah, saya akan bekerja sama dengan orang tua, baik itu melalui home visit, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua di sekolah. Nah, itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga jika ada permasalahan ataupun siswanya, anaknya pintar, ternyata dia tidak mau kuliah karena orang tuanya kurang mendukung. Nah, saya akan melakukan panggilan terhadap orang tua, itu satu kali. Kemudian kalau tidak hadir, maka baru saya lakukan home visit ke rumah siswa itu yang bersangkutan. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan pihak nagari setempat. Nah, mana tahu Bu, dengan bekerja sama dengan pihak nagari setempat, terbuka celah bahwasanya mungkin ada donatur yang bisa membiayai anak ini untuk kuliah. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat Palembayan ini sebenarnya yang sudah jaya di luar sana, tapi mungkin belum menyentuh untuk ranah kampungnya. Oke, baik sekali rencana yang sudah Ibu Nur paparkan. Kira-kira nih dari, rencana home visit, rencana, menghubungi apa namanya, pihak orang tua, dan mendata kembali siswa gitu dari 3 rencana yang sudah Ibu Nur paparkan tadi, kira-kira ada, skala prioritas nggak Bu Nur? Mana yang terlebih dahulu Ibu Nur lakukan gitu? Mungkin melihat kondisi siswa, melihat keadaan sekolah mungkin, mana yang lebih Bu Nur prioritaskan gitu. Ya Bu, kalau yang memotivasi siswa kan selalu saya lakukan itu di sekolah. Nah itu Iya. juga sering dilakukan bukan hanya saya sebagai guru BK, tapi juga guru-guru yang lain juga ikut terlibat di sana. Nah yang paling prioritas mungkin saya prioritas pertamanya adalah kerjasama dengan orang tua.
Artinya saya memang harus melakukan kerjasama, apakah itu panggilan orang tua ke sekolah ataupun saya memang harus visit gitu Bu. Yang langkah pertama saya panggil dulu orang tuanya bagi yang ingin kuliah tapi orang tuanya kurang mendukung. Kemudian jika itu tidak juga panggilan pertama tidak berhasil, maka saya akan melakukan home visit ke rumah siswa itu langsung. Kemudian prioritas kedua, saya yakin Bu dengan bekerja sama dengan Nagari, mudah-mudahan terbuka pula cakrawala berpikir kita untuk lanjut ke perguruan tinggi. Bahwasanya lanjut perguruan tinggi itu juga banyak kemudahannya. Jadi jangan kita bayangkan dulu yang susahnya dulu semuanya, tapi ada kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah, salah satunya berbentuk beasiswa. Oke. Berarti rencana yang sudah Ibu Nur itu memang sudah Ibu pikirkan ya dengan matang sebelum ini gitu. Kira-kira kalau kita bicarakan masalah waktunya nih Bu Nur, ada rencana jangka waktu enggak kalau home visit-nya dalam rentang waktu yang ini gitu kan, untuk memberikan motivasi ke siswa rentang waktunya segini gitu. Nah, gimana nih Bu Nur, rencana Bu Nur? Iya Bu, kalau yang siswa itu dilakukan setiap kali kita masuk ke sekolah ke kelas untuk kelas 12, artinya dilakukan 1 kali 1 minggu per kelas. Kemudian kalau home visit-nya saya rencanakan ini sudah ada yang saya lakukan, tapi yang akan maksimal itu di bulan Januari. Kemudian MUU sama Nagari itu rancangan MOU-nya sudah saya buat. Kemudian mudah-mudahan di bulan Desember ini bisa masuk nanti untuk kerjasama dengan kantor Wali Nagari. Kenapa dikejarkan di bulan Desember? Karena memang di Januari itu kan penyusunan program. Nah, sehingga masuk program kita di dalam program Nagari tersebut, maka kita tidak akan kesulitan untuk minta waktu barang sedikit ketika kita berbagi informasi. Luar biasa Bu Nur, sudah mendetail ya dengan waktunya, dengan strategi-strategi yang sudah Ibu Nur susun gitu. Nah, kalau saya melihat nih Bu Nur, kan MOU dengan pihak Nagari sudah Ibu Nur siapkan ya. Kalau nih kita bicara peluang hambatan nih, kemungkinan hambatan menghadapi pihak Nagari, misalnya bentrokan dengan program yang sudah disusun oleh pihak Nagari ini, kira-kira bagaimana Bu Nur mengantisipasi gangguan atau hambatan tersebut? Ya Bu, salah satu strategi saya memasukkan program sebelum Januari. Itu strategi saya. Nah, nanti jika ada mungkin kendala bentrok dengan program, maka saya akan berdiskusi dengan pihak Nagari, terutama Wali Nagari, untuk memberikan saya kesempatan ketika ada pertemuan di Nagari bersama dengan warga. Nah, itu tidak memerlukan waktu yang panjang. Mungkin saya minta kalau memang waktunya sempit mungkin 30 menit ataupun 45 menit mungkin. Jadi sehingga orang tidak merasa keberatan karena bertambahnya jam yang dipakai itu berkisar 30 sampai 45 menit. Jadi saya berusaha untuk men-setting kegiatan gitu. Artinya meminimalkan pemakaian waktu. Oke. Sudah tergambar ya sama kita dari identifikasi permasalahan motivasi yang kurang, yang rendah dari murid Bu Nur untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh ekonomi ya, faktor ekonomi. Dan rencananya Ibu Nur mau memperlancar lah ya komunikasi dengan orang tua, dengan pihak Nagari. Nah, sekarang kita masuk ke kira-kira nih rencana aksi ini Bu Nur mau berkomitmen seperti apa nih? Sudah menyusun nih rencana-rencana ke depan, kira-kira bagaimana komitmen Bu Nur sendiri terhadap rencana yang sudah Ibu Nur susun tadi? Saya akan komit dengan apa yang sudah saya rencanakan, Bu, baik itu waktunya maupun jenis programnya. Jadi saya akan melaksanakan secepatnya
kemudian memang komit dengan apa yang sudah kita rencanakan akan kita laksanakan dan akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Oke, bagus sekali Bu Nur. Kira-kira untuk mencapai komitmen tadi, Bu Nur sudah bisa melihat gambaran siapa dan apa yang membuat Bu Nur komit terhadap rencana tadi. Ibu Nur menjaga nih, mau berusaha untuk menjaga komitmen tadi ya. Nah, kira-kira siapa atau pihak mana yang bisa membantu Bu Nur untuk komitmen terhadap rencana tadi? Yang paling pertama pimpinan saya, Bu Kepala Sekolah sebagai pimpinan, itu yang paling saya butuhkan, yaitu dari segi izinnya, kemudian dukungannya, kemudian juga motivasinya. Jika kepala sekolah atau pimpinan saya ini mendukung penuh, saya yakin saya pun juga akan bersemangat untuk melaksanakannya. Oke, mudah-mudahan rencana yang Bu Nur impikan bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa ada hambatan. Kalaupun ada hambatan, Bu Nur bisa mengatasinya. Nah, sebelum saya lupa nih Bu Nur, kira-kira nanti kalau sudah selesai nih sesi coaching ini dan kita sudah bisa mendeteksi permasalahan dan bisa menerapkan solusi, menerapkan rencana aksi dari skala tadi ya 1 sampai 10 tadi kan di awal posisinya 6 ya Bu Nur. Nah, posisi yang Bu Nur harapkan nih setelah kita sesi coaching ini berapa nih? Kita berada di skala berapa nih Bu Nur? Kalau berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, Bu, saya menjadi lebih terbuka lagi. Saya optimis di level 70. Oh, mudah-mudahan ya Bu Nur ya, amin. Saya doakan dan kita juga berdoa berharap motivasi si murid Ibu Nur yang memang SMA ya. Kalau SMA kan memang targetnya melanjutkan ya pendidikannya ke perguruan tinggi gitu. Berbeda ya dengan kami yang berada di SMK gitu. Memang sasarannya itu adalah lapangan kerja gitu. Nah, dari sesi ini, dari sesi coaching ini kita sudah ya Bu Nur sudah berkomitmen ya bagaimana tetap terus meningkatkan motivasi murid Bu Nur untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kira-kira tindak lanjut dari coaching ini apa nih Bu Nur? Kalau kita buat kesimpulan nih coaching kita ini tindak lanjutnya ke depan seperti apa nih Bu Nur? Berdasarkan coaching yang sudah kita laksanakan, Bu, maka saya akan menyusun program, kemudian juga merencanakan, kemudian melaksanakan apa yang kesepakatan yang sudah kita buat tadi, atau rencana-rencana yang sudah kita susun tadi, sehingga memang akan tercapai motivasi belajar siswa kita ke level 70. Oke, mantap Bu Nur. Mudah-mudahan terrealisasi ya Bu Nur ya. Saya pikir kita bisa mengakhiri coaching kita kali ini ya Bu Nur ya. Kita sudah mendapatkan pencerahan dari proses sesi kita kali ini. Mungkin kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing ya Bu Nur. Kalau nanti ada hal lagi yang mau kita bicarakan, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan Bu Nur menemui saya lagi. Oke Bu Nur? Oke Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama Ibu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dila. Siang Bu Nur. Terima kasih banyak Bu Dila. Gimana kabarnya Bu Dila? Alhamdulillah saya baik Bu Nur. Saya merasa rileks sekali sekarang. Oke, berarti dalam kondisi prima Bu Dila hari ini? Insya Allah Bu Nur. Bu Nur sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Nah Bu Dila, saya senang sekali Bu Dila menemui saya. Kira-kira apa yang akan kita bahas untuk hari ini? Saya sudah menunggu-nunggu nih kesempatan bertemu dengan Bu Nur. Kali ini saya mau sharing dengan Ibu Nur nih. Saya merasa kenapa ya akhir-akhir ini sampai ke kelas 12 ini motivasi anak murid saya itu semakin menurun sekali dalam mengumpulkan, dalam menambah kosakata bahasa Inggrisnya Bu Nur. Jadi
yang Ibu rasakan saat ini bahwasanya anak murid Ibu kelas 12 motivasi untuk menambah kosakata bahasa Inggrisnya itu tambah menurun. Ya Iya, demikian Bu. benar Bu Oh, Nur, makin menurun. nah, bisa Bu Dila ceritakan penurunannya yang bagaimana? Ketika saya memulai pembelajaran, mereka harus ditanya dulu, Bu Nur, kira-kira dari beberapa teks yang sudah kita pelajari ini, kosakata mana yang kalian tidak tahu artinya, gitu kan. Nah, mereka selalu menjawab, "Tidak tahu Bu, nggak ngerti Bu," gitu kan. Jadi tidak ada motivasi sendiri untuk menambah kosakatanya sendiri gitu, Bu Nur. Tidak ada motivasinya untuk mencari tahu sendiri kosakata itu artinya apa gitu, Bu. Jadi saya melihatnya pembelajaran jadi semakin tidak kondusif gitu, tidak lancar gitu sehingga mereka jadi tidak terlalu berpartisipasi dalam pembelajaran, Bu Nur. Nah, jadi menurut Bu Dila, dari semua siswa kelas 12 yang Ibu masuk ke kelas, kira-kira berapa persen yang mengalami hal yang demikian? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya justru melihat skalanya hanya di 5, angka 5, Bu Nur. Berarti 50% ya Bu ya? Iya, karena memang, apalagi di jurusan kan kami di SMK nih, jurusannya, ada 9 jurusan ya, Bu Nur ya. Kalau di Iya. jurusan, TKR, kendaraan ringan atau, otomotif gitu, siswa-siswa itu justru, tidak mempunyai motivasi intrinsik gitu, Bu Nur, untuk, berbaur dalam pembelajaran gitu, untuk mencari kemudahan-kemudahan. Kan kalau mereka banyak, kosakata, berarti semakin menerima kemudahan ya dalam pembelajaran gitu. Nah di sini mereka menganggap bahasa Inggris itu susah, cuma tidak termotivasi untuk mencari yang mudah gitu. Dengan semakin banyak mereka mendapatkan kosakata, mereka harus semakin mudah. Nah, maka saya menyimpulkan level mereka itu sekarang berada di 50, Bu Nur. 50-50. Oke Bu Dila, jadi Ibu merasa memang pada saat ini siswa Ibu pada level 50. Nah Bu Iya. Dila, perilaku apa yang ditampilkan siswa-siswi ketika Bu Dila masuk ke kelas? Ketika proses pembelajaran bahasa Inggris. Pas saya membawakan topik atau skill, membaca, mereka sebenarnya welcome nih Bu Nur, mereka, enjoy-enjoy aja karena mungkin mereka terbantukan dengan Google Translate gitu Bu Nur. Iya, iya. Tapi ketika saya membawakan kelas speaking, kelas listening, mendengarkan dan berbicara, justru kelas itu menjadi, seperti, lebih ke kekuburan, Bu Nur. Mereka diam 1000 bahasa karena mereka menganggap diam itu emas kan. Jadi diam semuanya. Karena memang, modal mereka untuk bicara dan modal untuk memahami dari hasil mendengar itu sedikit gitu, Bu Nur. Jadi sikap mereka dalam pembelajaran itu cenderung, lebih diam gitu. Mereka cenderung lebih, tidak mau bekerja sama, tidak mau terlibat gitu, Bu Nur. Nah, kalau di, kelas, komputer misalnya ada tuh kelas-kelas di jurusan, multimedia misalnya ada beberapa siswa yang memang memiliki kosakata yang berlebih dari temannya. Nah, itu akan membuat, suasana kelas jadi lebih, hidup gitu, Bu Nur. Jadi lebih berwarna gitu kan. Ketika saya minta berpartisipasi mereka mau, mereka percaya diri untuk terlibat gitu, untuk memberikan pendapat misalnya. Pokoknya kalau saya suruh mereka speaking, ada gitu yang mau terlibat gitu. Karena itu, memang dipengaruhi oleh kosakatanya. Jadi, keterlibatan siswa yang memiliki kosakata yang lebih, itu nampak sekali Bu Nur daripada siswa yang tidak memiliki kosakata gitu. Oke Bu Dila. Nah Bu Dila sudah menjelaskan tentang bagaimana kondisi, situasi, ataupun kemampuan, ataupun motivasi siswa-siswi Ibu kelas 12 dengan berbagai keragaman. Nah, kira-kira Bu Dila, dari semua yang kita bahas ini, kira-kira tujuan apa yang ingin kita capai?
Saya maunya itu mereka tuh punya motivasi internal, intrinsik untuk menambah kosakata mereka. Saya maunya tuh mereka sadar bahwa bahasa Inggris ini perlu bagi mereka, Bu Nur. Keterampilan berbahasa Inggris ini sangat mereka perlukan. Kalau kita mau membandingkan dengan mata pelajaran yang lain, justru bahasa Inggris ini memang harus mereka tempatkan di atas gitu daripada mata pelajaran yang lain. Kenapa? Karena memang skill yang dibutuhkan. Kalau mereka mempunyai skill berlebih dalam bahasa Inggris, pasti siswa tamatan SMK ini pas dilirik lah ya dari di dunia industri gitu. Karena Iya. tamat SMK mereka memang mencari lapangan kerja gitu, Bu. Oke, Bu Dila, bagus sekali Bu Dila. Jadi salah satu tujuannya Bu Dila ingin siswa kita memiliki intrinsik. Nah, kalau kita lihat dari kekuatan yang ada, dari posisi siswa kita sekarang, kira-kira Bu Dila level berapa nanti setelah hasil pembicaraan kita ini yang akan Bu Dila inginkan pada level yang berapa, Pak? Jika rentang itu 1 sampai 10. Saya nggak mau muluk-muluk, Bu Nur. Saya cukup di level 8 saja sudah, Bu Nur. Karena kalau dilihat proses yang mereka akan jalani nanti dari posisi kemarin 5, misalnya sekarang saya maunya 8, memang nggak mudah, Bu Nur. Jadi saya maunya sih di 8 saja lah. Oke, Bu Dila. Jadi Bu Dila ingin pada level 8. Nah, Iya. untuk mencapai ke level 8 ini Bu Dila, kira-kira apa yang bisa Bu Dila lakukan? Yang sudah saya pikirkan nih Bu Nur, saya sudah membaca literasi juga ya, sudah melakukan literasi, sudah berdiskusi juga dengan teman-teman, dengan rekan-rekan sejawat. Saya kayaknya harus meningkatkan metode pembelajaran saya, Bu Nur. Saya harus mencari inovasi-inovasi bagaimana supaya pembelajaran itu semakin menarik, sehingga mereka tertantang untuk menambah kosakata mereka gitu, Bu Nur. Jadi misalnya gini, Bu Nur. Bagus. Biasanya kan selama ini saya suka memberikan bacaan-bacaan reading nih, Bu Nur. Ya. Mereka gampang sekali ya menemukan arti dari Google Translate gitu. Jadi kosakata yang mereka dapatkan itu nggak nyangkut di kepala gitu, Bu Nur. Nah, sekarang saya mau mencari, memang saya harus kreatif mencari metode-metode yang memang membuat mereka bersemangat menambah kosakata seperti listening atau speaking. Saya akan meminta mereka merekam suara mereka sendiri, atau saya akan menyuruh mereka mendengarkan film-film gitu kan, menonton dan mendengarkan film. Saya suruh mereka menceritakan kembali apa yang mereka pahami dari tayangan film gitu, film-film pendek. Nah, di situ akan memunculkan kali ya Bu Nur ya, motivasi mereka untuk menambah kosakata nih Bu Nur. Jadi saya akan berjuang di situ Bu Nur. Ya, bagus Bu Dila. Apa yang akan Ibu laksanakan itu memang sangat bagus sekali, sehingga memang betul-betul siswa atau murid kita menjadi lebih tertarik dengan seni yang Ibu berikan tadi, berbagai metode yang Ibu berikan, maka siswa akan menjadi lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan itu menjadi lebih sukses ke depannya tentang motivasi siswa dalam menambah kosakata bahasa Inggris, Bu Dila. Mudah-mudahan, Bu Dila. Nah, kemudian Bu Dila, ya, selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan, Bu Dila? Setelah saya ini ya berkreasi dalam menambah inovasi saya, memilih metode dan teknik pembelajaran, saya rencana akan menghidupkan kembali nih Bu Nur, English Club. Jadi Bagus, dari Bu. English Club itu kan nanti saya berencana untuk membuat kesepakatan lah dengan siswa-siswa, murid-murid saya terutama yang kelas 12 ini sepakat untuk memutuskan English Day. Nah, jadi kalau Ya, ada English Day atau English Area, mereka akan misalnya di hari sepakatnya di hari Rabu misalkan dari sejak pagi sampai sore di area tertentu, misalnya di depan ruang kantor guru atau di dalam kelas gitu, mereka harus berbicara bahasa Inggris. Jadi semoga dari rencana saya nanti
mereka akan terpaksa sendiri ya. Jadi akan timbul dari diri mereka sendiri untuk menambah kosakatanya gitu. Ketika mereka mau bicara, mereka lupa gitu kan mau menggunakan kosakata bahasa Inggris yang seperti apa. Nah, ya akan mencari sendirilah kosakata-kosakata yang mereka butuhkan. Gitu rencananya Bu Nur. Ya, bagus sekali Bu Dila rencananya. Bahwasanya Ibu juga akan merencanakan kegiatan English Day. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu bagi murid kita untuk memahami lebih lanjut bahasa Inggris dan termotivasi untuk menambah kosakata. Kenapa? Karena dia akan berbicara, akan berinteraksi, maka memang dia sangat membutuhkan kosakata yang akan dia sampaikan. Sehingga Iya, dengan yang demikian, maka secara tidak langsung siswa sudah akan mencari dengan sendirinya kosakata yang baru, Bu. Nah, iya. selain itu lagi Bu Dila, masih adakah yang bisa dilakukan Bu Dila? Setelah saya merencanakan English Club ini, saya akan melakukan pendekatan nih dengan pihak sekolah gini Bu Nur. Apakah nanti rencana English Day ini, English Club ini akan diterima oleh pihak sekolah? Saya juga akan membuat semacam rancangan kegiatan lah, proposal ya Ibu Nur. Ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan nanti diusung di kegiatan English Club ini, sehingga jelas nanti tuh program yang kami sodorkan kepada pihak pimpinan sekolah. Dan saya juga akan memastikan nih berapa siswa dan guru yang bisa membantu saya untuk mewujudkan ini. Jadi terukur nih Bu Nur rencananya. Ya. Akan didata lah, aku melakukan pendataan siswa yang berminat. Cuman kalau saya juga masih bingung nih Bu Nur. Kira-kira kalau saya wajibkan nih tiap siswa mengutus beberapa utusannya untuk bergabung di English Club, nanti ternyata yang diutus ini tidak punya komitmen nanti misalnya kan. Jadi saya masih akan bekerja sama dengan pihak BK. Kira-kira bagaimana nanti mendata atau mengumpulkan siswa yang bisa mensukseskan nanti di program English Club ini. Kalau sudah ada kegiatan, sudah ada pesertanya, nanti diharapkan siswa yang sudah berada di English Club ini bisa mewarnai teman-temannya gitu. Sehingga pembelajaran bisa semakin hidup gitu kan. Jadi kalau ada tiap kelas itu yang tergabung dalam English Club, mereka bisa berlebih dari teman-temannya lain, jadi sehingga pembelajaran jadi lebih interaktif gitu Bu Nur. Oke Bu Dila, bagus sekali Bu Dila, paten. Memang Bu Dila banyak tadi nampaknya rencana-rencana untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam menambah kosakata. Nah Bu Dila, dari semua yang sudah Ibu rencanakan tadi, kalau diurut dari prioritas yang pertama, kira-kira yang mana terlebih dahulu? Saya ingin mewujudkan yang prioritas pertama itu adalah English Club ini Bu Nur. Kenapa? Karena saya berpikir setelah mengumpulkan nih siswa yang berkompeten di bidang bahasa Inggris, saya nanti di pembelajaran akan mengutus mereka juga di setiap kelas gitu. Jadi setidaknya akan ada perwakilan lah ya, perwakilan atau duta bahasa Inggris di tiap kelas gitu. Iya. Itu mungkin prioritas saya yang pertama Bu Nur. Nah, kemudian yang pertama English Club Bu Dila. Kemudian prioritas yang selanjutnya Bu Dila? Yang kedua baru saya lanjut ke ini bagaimana supaya kelas saya itu lebih interaktif, lebih inovatif lagi. Saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang betul-betul mendetail, betul-betul terencana dengan baik. Selama ini mungkin saya kelemahannya rencana saya itu cuma saya tuangkan dalam rencana yang abstrak gitu Bu Nur. Jadi saya ingin lebih terencana lagi, lebih tertulis lagi, lebih tertata lagi nih pembelajaran saya. Ya Bu. Jadi tadi kan ada 4 kegiatan Bu Dila. Prioritas 1 English Club, kemudian prioritas 2 mendesain pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang ketiga lagi Bu Dila? Kalau sudah
sudah terlaksana pembelajaran yang bervariasi tadi, saya inginnya memang setiap setiap pembelajaran mereka itu menyetor kosakata mereka, Bu Nur. Jadi ada terukur ya keberhasilan setiap pembelajaran itu. Jadi tidak hanya sekedar selesai belajar keluar gitu enggak. Jadi saya inginnya mereka memang menyimpan sendiri kosakata mereka sendiri gitu. Jadi saya ingin mereka itu memang menghitung kosakata yang mereka dapat pada pembelajaran. Jadi di situ Bu Oke, Nur Bu tadi. Dila, sangat bagus sekali rencana-rencananya. Nah, kira-kira kapan akan Bu Dila mulai? Kalau yang English Club saya sudah merancang nih proposalnya akhir-akhir Desember nanti sudah langsung digolkan, sudah masuk ke meja pimpinan. Jadi Januari nanti di awal semester genap saya berencana sudah langsung terrealisasi nih Bu Nur. Ya, oke Bu. Kemudian yang lainnya Bu Dila? Yang pembelajaran memang 2 minggu ini ya, tinggal tersisa waktu untuk semester ganjil. Jadi saya memang berencana untuk menabung rencana pembelajaran untuk di semester genap nanti. Jadi mudah-mudahan ide-ide akan saya kumpulkan nanti setelah siswa ujian pas liburan. Jadi memang rencananya di liburan itu, masa liburan memang masa saya untuk menabung rencana-rencana pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang inovatif. Oke, Bu Dila, sangat bagus sekali rencana-rencananya. Nah, ini kita lihat lagi dari segi komitmen, Bu Dila. Nah, bagaimana coba Ibu jelaskan tentang komitmen yang akan dilakukan? Saya memang antusias sekali nih Bu Nur untuk mewujudkan English Club ini. Jadi komitmen saya dari awal rencana saya akan serius sekali menyusun proposal kegiatan, saya akan melibatkan rekan sejawat, lalu nanti dari kegiatan English Club ini saya berkomitmen untuk menambah kosakata mereka. Memang mereka itu punya motivasi intrinsik untuk menambah kosakata mereka sendiri, Bu Nur. Bagus, Bu. Good. Kemudian ada lagi Bu Dila komitmennya? Setelah mereka terukur nih kosakata mereka bertambah, saya ujung-ujungnya memang mereka itu bisa berbahasa Inggris. Jadi muara akhirnya itu mereka memang bisa berbahasa Inggris secara aktif, secara tulis gitu Bu Nur. Jadi memang yang mempengaruhi itu adalah kosakata. Oke, Bu Dila. Nah, dari pembahasan kita yang panjang tadi, Bu Dila, bahwasanya Bu Dila ingin meningkatkan motivasi siswa menambah kosakata melalui dari beberapa kegiatan. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya kegiatan yang Ibu susun tadi memang akan menimbulkan minat siswa untuk menambah kosakata bahasa Inggrisnya. Karena memang ada tantangan di sana, kemudian juga ada hal yang menantang istilahnya untuk diselesaikan sehingga memang memicu rasa ingin tahu kepada murid. Nah, Bu Dila, dari pembicaraan kita yang panjang tadi, kira-kira apa yang nilai manfaat yang bisa Bu Dila terima? Atau Bu Dila? Saya merasa semakin optimis nih Bu Nur, bahwa saya mampu ini untuk memutuskan metode-metode pembelajaran seperti apa yang saya gunakan nanti, sehingga menimbulkan motivasi mereka untuk menambah kosakata mereka, lalu mereka semakin sadar bahwa bahasa Inggris ini perlu. Jadi semakin plong dan semakin yakin saya bahwa saya mampu, Bu Nur. Oke, Bu Dila, bagus sekali Bu Dila. Mudah-mudahan dengan coaching yang kita lakukan tadi memang benar-benar siswa Bu Dila menjadi lebih meningkat motivasinya untuk menambah kosakatanya. Kemudian memang Terima bisa. kasih banyak ya Bu Nur. Bu Nur sudah membantu Oke, saya Bu membuka Dila. cakrawala saya untuk merencanakan nih ke depan nih Iya. bagaimana langkah-langkah yang efektif untuk menambah kosakata mereka. Terima Oke, Bu kasih Bu Nur. Dila. Terima kasih sama-sama Bu Dila. Jangan lupa besok kita saling berdiskusi lagi di lain kesempatan. Siap. Oke.